warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Cikirlea dengan nomor 14315. Di sini saya akan menjelaskan tentang underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Nah, kalian udah pada tahu belum underwriting itu apa? Underwriting adalah menilai risiko yang dapat diterima oleh perusahaan asuransi dan menentukan berapa banyak premi yang harus dibayar pemegang polis setiap periodenya. Apa itu underwriting konvensional? Underwriting konvensional adalah jenis asuransi yang mengutamakan prinsip jual beli risiko. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak ditanggung. Jadi, underwriting akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan yang diperkirakan secara kolektif akan menguntungkan. Apa tujuan asuransi konvensional? Untuk mengalihkan risiko finansial ke perusahaan asuransi. Berikut ini adalah persamaan dari underwriting untuk asuransi konvensional. Rasio biaya akuisisi plus rasio klaim plus rasio biaya manajemen dibagi kurang dari 100%. Jadi, rasio biaya akuisisi plus rasio klaim plus rasio biaya manajemen adalah rasio gabungan atau combined operating ratio atau biasa disingkat sebagai CAR. Nah, kenapa kurang dari 100%? Apabila CAR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100%. Dikurangi CAR. Sebaliknya, jika CAR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan CAR dikurangi 100%. Nah, kalian udah pada tahu belum rasio biaya akuisisi itu apa? Rasio biaya akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis. Nah, kalau rasio klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi selaku pemegang polis untuk memenuhi hak pemegang polis sesuai dengan yang tertera dalam polis. Nah, kalau rasio biaya manajemen adalah ukuran luas mengenai seberapa mahal suatu dana bagi investor. Nah, di sini juga ada persamaan underwriting. Paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Yang pertama, yaitu beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriting orang atau organisasi yang tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Yang kedua, setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan. Bahkan, kita mengambil contoh kepada perusahaan
Data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut akan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriting berhasil memperoleh keuntungan atau CAR di bawah 100%. Kenyataannya yang tidak valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini. Di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapat investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik yang mengandung riba. Kita lanjut ke apa itu underwriting asuransi syariah. Jadi, underwriting asuransi syariah adalah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara peserta yang secara relatif dan homogen. Nah, apa itu surplus underwriting dalam asuransi syariah? Dalam sektor asuransi syariah dikenal istilah surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dana tabaru. Setelah ditambahkan recovery claim dari reasuransi dikurangi pembayaran klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisian teknis dalam satu periode tertentu. Nah, di asuransi syariah ini memiliki akad. Hayo, siapa yang nggak tahu akad-akad yang di sini? Yaitu perjanjian asuransi syariah memiliki akad. Ada 4 akad, yaitu akad tabaru, akad ijaro, akad wakalah bil ujroh, dan akad mudharabah musyarakah. Nah, bagaimana sistem asuransi syariah? Dalam asuransi syariah, pengelolaan dana harus bebas dari riba atau bunga. Perusahaan asuransi syariah harus menjaga agar keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana tidak melibatkan riba. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bersifat halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Maka, peran underwriting asuransi syariah diantaranya adalah ada 4 tujuan, yaitu menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, yaitu menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Yang keempat, yaitu
mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Nah, di sini juga ada persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah. Rasio ongkos risiko murni plus rasio biaya akuisisi plus rasio biaya wakalah operator dibagi sama dengan 100%. Nah, kalian udah pada tahu belum? Rasio ongkos risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara murni. Contohnya, jika kendaraan mogok atau rusak sehingga tidak dapat dilakukan untuk bekerja. Itu adalah contoh dari risiko murni. Rasio biaya akuisisi adalah biaya akuisisi adalah biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis. Nah, yang ketiga yaitu apa itu rasio biaya wakalah operator? Rasio biaya operator adalah pengukuran biaya pengoperasian suatu properti dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari properti tersebut. Hal ini dihitung dengan pembagi biaya operasional properti dikurangi penyusutan dengan pendapatan operasional kotornya. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaan, terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PAI, Club Oil Insurance Limited dan Rens I Company. Maka melalui konsep ini semua peserta yang memenuhi syarat perlindungan yang dibutuhkan masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang dan proporsional dengan tingkat risiko. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut tidak termasuk merupakan bagian dari risiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Nah, kalian udah pada tahu belum gharar itu apa?
Goror adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung goror adalah adanya penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang oleh Islam. Contoh jual beli goror adalah ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti membeli anak sapi di dalam kandungan. Contoh lainnya yaitu jual beli tanah yang di dalamnya masih terpendam bibit kacang-kacang dan sayuran. Itulah adalah contoh transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Bagaimana memilih dan menargetkan risiko-risiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang profesional, adil, dan terjangkau? Ada di dalam yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian risiko yang dijelaskan dalam ISO 31010 adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko adalah identifikasi semua risiko yang dapat terjadi dalam pengadaan atau proyek. Nah, yang kedua yaitu kategorisasi risiko. Kategorisasi risiko menjadi 3 kelompok, yaitu risiko atas, risiko sedang, dan risiko rendah. Nah, risiko atas adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat ditoleransi. Yang kedua yaitu risiko sedang. Risiko sedang adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian yang dapat ditoleransi. Yang ketiga, yaitu risiko rendah adalah risiko yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik penilaian risiko seperti analisis kesempatan, analisis pengalaman, analisis keselamatan, dan analisis kemungkinan. Nah, kalian tahu nggak analisis kesempatan itu apa? Analisis kesempatan adalah cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan di dalam persaingan bisnis, menetapkan bidang usaha yang akan dibangun, kerap kali menjadi permasalahan utama para wirausaha, khususnya bagi mereka yang baru saja terjun di dunia wirausaha. Nah, yang kedua yaitu ada analisis pengalaman. Nah, analisis pengalaman adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis dan memanfaatkan data khusus pelanggan untuk meningkatkan perjalanan bisnis. Nah, yang ketiga yaitu analisis keselamatan. Analisis keselamatan adalah salah satu program dan alat keselamatan kerja yang penting dalam usaha pencegahan kecelakaan di berbagai tempat kerja
karena sangat sederhana dan mudah untuk dipahami serta dilaksanakan. Yang keempat yaitu analisis kemungkinan. Nah, analisis kemungkinan adalah kejadian sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang mungkin akan terjadi. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu pengelompokan risiko. Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko ke dalam 8 kelompok. Risiko seperti konteks strategis, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan program dan pelaporan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pengurangan risiko. Setelah mengidentifikasi, mengategorikan, dan menilai risiko, maka langkah selanjutnya adalah mengurangi dampak risiko melalui identifikasi, perencanaan, dan pengelolaan risiko secara efektif. Yang keenam yaitu pembagian risiko. Setelah mengurangi dampak risiko dan maka risiko yang tersisa dapat dikelompokkan dan dikurangi kepada yang berwenang dan bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi pembagian risiko harus dilakukan secara transparan dan dapat dijelaskan kepada pihak yang berwenang. Harus juga dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk mengidentifikasi risiko baru atau risiko yang semakin tinggi. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat memilih dan menargetkan risiko-risiko yang relatif, homogen dari kelompok peserta tertentu, agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Yang kedua, bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan berprediksi secara relatif akurat yang pada gilirannya dapat terjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Jadi, mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi adalah beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Underwriting harus mengidentifikasi risiko terhadap calon tertanggung dengan melakukan proses underwriting secara akurat dan benar. Identifikasi risiko meliputi setiap potensi risiko yang ada pada calon penanggung termasuk risiko yang mungkin terjadi, termasuk seberapa besar risiko yang sanggup ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua yaitu tinjauan Makosid syariah. Menjelang underwriting pada asuransi syariah perlu dipertimbangkan pandangan Makosid syariah
terhadap underwriting. Magasheet Syariah melihat underwriting sebagai pengelolaan risiko yang mempunyai tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan Allah, masyarakat, dan individu. Yang ketiga yaitu pengadilan dan mitigasi risiko. Setelah identifikasi risiko, underwriting harus melakukan pengendalian dan mitigasi risiko. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemantauan. Yang kedua, peninjauan risiko. Yang ketiga, pengukuran risiko. Yang keempat yaitu pengendalian risiko. Langkah yang keempat yaitu penyebaran risiko. Penyebaran risiko adalah underwriting harus melakukan penyebaran risiko dalam asuransi syariah. Penyebaran risiko dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti asuransi kumpulan, asuransi takaful, dan asuransi wakaf. Yang kelima yaitu pengendalian risiko yang kompleks. Industri asuransi harus jeli untuk melihat dan mengidentifikasi setiap risiko yang mengancam perusahaan, termasuk risiko kompleks. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi, termasuk seberapa besar risiko yang sanggup ditanggung dan oleh perusahaan. Yang keenam yaitu pengujian dan pengembangan underwriting. Perusahaan harus mengembangkan underwriting yang mampu mengidentifikasi setiap potensi risiko yang ada pada calon bertanggung dengan melakukan proses underwriting secara akurat dan benar. Pengendalian, pengujian, dan pengembangan underwriting dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman praktis. Dengan melakukan langkah-langkah ini, underwriting dapat mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat, sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi. Pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan berprediksi. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal para peserta. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan dan melindungi bagi peserta yaitu dengan cara menggunakan sistem operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menggunakan akad tabaru, akad mudharabah untuk menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Yang kedua yaitu memahami dan mengeluarkan dana tabaru secara transparan dan jelas. Yang ketiga yaitu membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana tabaru, termasuk ketentuan mengenai pengembalian dana tabaru kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Yang keempat yaitu memahami mengeluarkan dana tabaru secara transparan dan jelas.
Yang kelima yaitu memahami dan mengeluarkan dana baru secara transparan dan jelas. Yang keenam yaitu memahami dan mengeluarkan dana baru secara transparan dan jelas. Yang ketujuh yaitu mengelola risiko dengan sistem kolektif sehingga beban yang dihadapi oleh individu dapat lebih terkendali. Yang ke-8, ayo, siapa yang tahu? Memahami dan mengeluarkan dana baru secara jelas dan transparan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, asuransi syariah dapat menjamin perlindungan yang optimal bagi para peserta sambil menghasilkan biaya operasional terkecil. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata dan suara yang kerasa-keresuk. Terima kasih, stay tune semuanya di video aku. Asuransi syariah, no goror, no maisir, no riba.